beberapa minggu lalu ya. Kemudian kita akan run ya. Biasanya di clearkan dulu, kemudian library-nya kalau ada yang belum install, diinstal dulu ya. Kemudian set WD ya. Kemudian ini adalah perintah untuk membuka data NC di dalam R ya. Di R itu buka datanya tidak bisa langsung digambar ya. Jadi ketika kita buka datanya maka dia bentuknya adalah kayak gini ya, list NC kayak gini. Ada banyak sekali ya. Datanya list NC ya. Kemudian kita tentukan dulu ya nama longitude ya. Kita akan mengambil dari X yaitu adalah NC varget ya. Perintahnya NC varget. Ngambil dari file NC X ya. Variabel X-nya ya, karena X-nya itu adalah lintang ya. Longitude itu bujur ya. Kemudian latitude diambil ya. Kemudian time, MT time ya. Kemudian mrow ini adalah menyusun kembali. Ya. Bukan menyusun kembali. Mengambil variabel U ya. Variabel U dari angin 850. Kemudian setelah diambil semua, NC-nya bisa kita close untuk menghemat memori ya. Kemudian mengubah tanggal ya, karena tanggalnya di sini kalau kita lihat m.t ini masih bentuknya masih numerik. Jadi nggak jelas bentuknya ya. Kemudian kita rubah jadi tanggal ya. MT ini formatnya sudah berubah jadi tanggal ya. Tadi kan numerik, sekarang udah berubah jadi tanggal. Kemudian kita view tanggalannya itu ya. Ya, jadi datanya itu yang pertama adalah dari tahun 98, bulan 9, tanggal 1 September 98 ya. Data U anginnya itu ya. Kemudian kita akan menyusun kembali matriksnya ya, agar bisa dioperasikan. Ya, ini disusun kembali ya, di-expand ya. Bentuk ekspansinya gimana? Ya, jadi nanti bentuk datanya longitude, kemudian latitude. Ya. Longitude disebut dulu, baru kemudian berubah latitude-nya. Berubah. Ya. Ini tinggal kalian next aja nih, tinggal kalian run aja ya. Nanti kalau yang tertarik dipelajari sendiri ya. Kemudian matriksnya ya, kita akan menyusun kembali. Ya, menyusun kembali ya. Dengan row-nya itu adalah yang tadi baru kita susun ya, longitude dan latitude. Kita isi dengan U ya, U di sini. Sehingga dapatlah matriks M. Kita namain aja matriks M. Ini kalau kita buka ya, matriks M-nya bentuknya begini ya. Bentuknya begini ya. Elemennya begini. Matriks M. Oke ya, tadi isinya adalah U ya. U itu angin zonal ya. Kemudian kita namakan ya, ini ada tanggal di sini. Gitu ya. Susunannya sudah berdasarkan waktu ya. Sudah berdasarkan waktu. Kolomnya adalah longitude dan latitude. Kolomnya longitude dan latitude sini. V1 ini setara dengan ini. Nah, V2 ini adalah ini. 92,5, 15,0 gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan V berapa di sini? Paling banyak ya. Itu kelihatannya cuma 50 doang ya. Yang lain nggak kelihatan ya.
Ya, jadi kolomnya ada 377 ya. Kolomnya ada 377. Sama di sini juga ya ada 377 dia. Jadi ini adalah longitude dan latitude-nya. Kemudian yang ke bawah adalah waktunya ya. Waktu ini kelihatan waktunya nih. Gitu ya. Sampai di sini gitu dulu ya. Nah, ini menyusun ya, ini dimensi dari matriksnya adalah 7366 ini waktu. Kemudian 377 adalah longitude dikalikan dengan latitude. Longitude dikalikan dengan latitude. Oke ya. Bisa nggak ngikutin? Kalau kalian dikasih tahu teorinya ya. Yang tadi itu adalah PCA yang disusun berdasarkan matriks. Ya. Matriks berbentuk mode sebelah kiri kan waktu ya kan. Sebelah kanan adalah location ya. Location itu bisa aja station ya. Dia modenya adalah mode S. Mode S. Ya, jadi nyusun matriksnya adalah ke bawahnya adalah waktu, row-nya adalah waktu, kolomnya adalah location. Ya. Di tengah-tengahnya isinya adalah parameters, parameter variabel. Ya. Mode S. Modenya ada banyak. Ya, tapi kalau untuk belajar ini harusnya sih dipelajari di teorinya ya. Nanti kalau saya terangkan lagi, akan lama sekali nanti. Ya. Jadi PCA itu gunanya banyak macamnya ya. Case per case itu banyak. Jadi ada mode O, P, Q, R, S, T ya. Jadi mode O itu ya, yang kiri itu adalah kiri ini maksudnya ini ya. Yang row itu adalah J ya. J itu adalah row ya. Row itu adalah waktu, I adalah field. Ya. Sorry, J itu adalah kolom ya. I itu adalah field. Field itu atau parameter. Parameter. Hasilnya yang diisi oleh station. Bisa. Ini bisa juga. Ya. Jadi PCA itu tergantung kalian mau gunakan untuk apa gitu. Datanya itu ada data. Ya, kita mau ambil untuk apa. Ya. Biasanya kalau yang mode O ini, sininya parameter bawahnya. Kanannya waktu. Kanannya waktu, ininya parameter. Ya. Sekali lagi ya. Kanannya waktu, ininya parameter. Berarti dia mau menyederhanakan waktu. Ya. Waktunya yang akan dia sederhanakan. Makanya time di sini berubah menjadi principal component. Tapi parameter di sini tidak mengubah apapun di parameternya. Artinya ini unsurnya banyak. Ada tekanan, suhu, kemudian penyinaran matahari, penguapan, tapi waktunya banyak. Waktunya mau diringkas menjadi sebuah atau beberapa grup principal komponen. Kalau kita tadi adalah mode S. Di sini waktu, di sini adalah location ya, atau station ya, location. Yang kita mau sederhanakan adalah location. Karena kan data angin kan ada beberapa grid. Nah, kita mau mendapatkan ciri dari data grid tersebut. Ini susah banget ya. Susah banget ya. Saya tahu ini susah. Kalian juga dikasih tahu juga paling bingung juga ya. Nah, susah banget emang. Jadi kalian harus tahu dari awal ya. Ini mungkin bisa kalau diulas ya. Kan pasti kan udah diajarin teorinya kan. Nah. Oke ya, gitu ya. Mode P bawahnya waktu, kanannya parameter ya. PC. Ini juga termasuk yang sering digunakan mode P. Ya. Artinya variabelnya banyak. Kita mau menyederhanakan variabel.
Ya, yang mau kita hilangkan adalah variabelnya ya. Kita jadikan beberapa grup PC. Maka di sini modenya mode P. Kemudian mode Q. Parameternya banyak, stationnya banyak. Nah, kita mau menyederhanakan stations. Ya, tapi waktunya satu. Waktunya satu. Jarang digunakan. Jarang. Case-case tertentu ya. Case-case tertentu yang perlu dipikirkan gitu. Yang tidak langsung applied ya. Kemudian ini stationsnya banyak. Parameternya banyak juga. Yang mau disederhanakan adalah parameternya. Jadi yang disederhanakan itu selalu posisinya kalau di matriks itu adalah di bagian kolomnya ya. Atau J ya. Baris kali kolom, IJ ya. Ini kan baris. Ini kan kolom. Ya. J-nya yang mau disederhanakan. Gitu ya. Jadi ini adalah komponen skor matriks ya. Kita akan membentuk ke sini nanti. Ya, jadi membuat PCA itu berdasarkan correlation matrix atau juga bisa dengan covariance matrix. Ya. Bila mana menggunakan covariance atau korelasi ya. Kalau dia itu variansnya sama, kalau dia itu variansnya tidak jauh berbeda, artinya parameternya sama. Di sini yang parameternya sama mana? Di sini yang parameternya sama adalah ini enggak, ini karena ada parameter ya. Berarti di sini harus sama. Parameternya di sini. Ya, ini kan parameternya di luar. Ini pasti beda nih. Kalau beda harus dengan correlation matrix. Tapi kalau parameternya sama, kita kan parameternya sama nih U semua. Nah, itu bisa pakai covariance matrix. Gitu ya. Selama dia variansnya sama bisa dilakukan covariance matrix. Tapi dia kalau variansnya beda, data mana yang variansnya beda udah data tekanan sama suhu kan beda ya. Suhu kan nambahnya kan paling 23,5, 23,7, 27,3. Kalau tekanan kan 1009, 1011, 1012 ya. 990 ya. Gesernya jauh ya. Gitu ya. Nah, ini kalau yang tertarik saya kasih aja lah. Kali aja ada yang mau lanjut. Ini ya. Baca-baca lah ya. Ntar kalau yang mau tanya-tanya di luar jam boleh hubungin saya. Sulit dijelaskan ini menghabiskan banyak waktu ya. Waktunya banyak. Yang harusnya udah diterangkan sih di teorinya. Ya kalau nggak diterangkan ya udah berarti rezeki kalian. Oke ya. Dan PCA ini nanti bisa yang dirotasi dia bisa tidak dirotasi dan dia bisa dirotasi itu perkara lain lagi. Oke, too much, terlalu banyak di PCA ini ya. Itu bisa kurang lebih ya harusnya ada 2 semester ya statistik ini. Ya, terlalu banyak yang diajarkan. Oke. Sekarang kita prakteknya aja. Kemudian cara bikin PCA-nya gimana ya? Ini sudah ada sebuah matriks ya. IJ ya. I tadi adalah waktu. Ya, J-nya itu adalah location ya, lokasi grid-gridnya itu ya. Kita mau menyederhanakan gridnya ini ya. Mau menyederhanakan gridnya. Jadi kita mengambil suatu gambaran dari grid yang banyak itu ya. Di sini kan di dalam file NC ini ya, kalau kita buka panoply ya. Nggak ada panoply di sini. Biar kalian ada gambaran sedikit. Nah, saya buka ke panoply aja. Biar cepat. Ya, ini akan saya plot ya. Nah, ini nih ya. Mau ya.
Ya, ini kan ada banyak grid ya. Gridnya banyak ya. Kemudian time-nya banyak. Waktunya banyak. Ini ada time-nya ada beberapa ya. Ini kalau kita klik, kita masukkan angka 100 ya dia berubah ya. Gridnya banyak. Nah, kita akan mengambil sebuah sifat dari yang gridnya banyak ini ya. Kalau kalian sudah diajarkan multiple linear regression ya, kemarin ya, kan tidak boleh ada korelasi antar gridnya. Pasti ini ada korelasi karena ini kan kalau ini meningkat ya ini sebelah-sebelahnya juga meningkat ya. Nggak mungkin dia cuma meningkat satu titik, yang lainnya nggak meningkat, nggak mungkin ya. Jadi kalau ada satu yang turun ya tetangganya juga turun ya. Itu namanya multikolinearitas. Kalau kita pakai semua data, misalnya di sini ada 377 grid, kita pakai untuk persamaan, misalnya hujan di Jakarta, ya, itu dia punya multikolinearitas yang nggak boleh dipakai pada persamaan multiple regresi, karena akan menimbulkan hasil yang semu, seolah-olah bagus, padahal kalau lagi jelek-jelek. Untuk itu kita menggunakan PCA, Principal Component Analysis, ya, untuk mendapatkan intisari dari 377 grid tadi, maka kita kurangkan 377 grid tadi ya, menjadi beberapa grid yang tidak saling berhubungan, gitu ya. Ya, yang tidak saling berhubungan ya. Kalau kalian lupa rekam aja ya. Saya udah penuh hard disk soalnya. Oke ya. Jadi gitu ceritanya ya. Sebenarnya sih prakteknya nggak susah ya. Prakteknya tidak susah. Yang susah itu buat apa, itu aja yang susah tuh. Yang susah itu buat apa? Jadi ntar kalian tanya aja ke saya. Prakteknya ini kalian tinggal run klik-klik aja udah bisa ntar. Bikin PCA ya, PRCom ya. Dia akan ngitung sendiri ya. Kemudian ngitung ya, summary, oke ya. Ya, tadi saya bilang kan 377 kita peras. Jadi berapa? Jadi 20 misalnya kita tentukan jadi 20. Ya, gridnya dari 377 kita reduksi jadi 20. 20 apa? 20. Bukan 20 grid lagi, tapi sudah 20 principal component. Ya, atau baca bahasa teknisnya 20 EOF. EOF itu empirical orthogonal function. Ortogonal itu tegak lurus. Fungsi tegak lurus empiris. Ya, kan kita dihitung berdasarkan data, berarti empiris. Tegak lurus berarti dia tidak saling berkaitan. Gitu ya. Jadi masing-masing PC ini ya PC-nya itu sebanyak variabelnya ya. Jadi sebenarnya ada 377 principal komponen. Karena variabelnya ada 377. Variabelnya itu di sini kita bilang maksudnya adalah lokasinya, gridnya ya. Sebanyak gridnya, sebanyak J-nya atau sebanyak kolomnya. Kemudian ya, PC yang pertama pasti dia memiliki proporsi yang besar. Ya misalnya kalian ini kan jumlahnya kan ada 20 berapa ya? 26 ya? Ada 26. Nah, 26 itu kan semuanya kan punya identitas masing-masing, iya kan? Kalian punya identitas masing-masing, 26 taruna. Nah, kalau saya mencoba mengingat 26 agak sulit. Jadi saya lihat cirinya aja. Cirinya misalnya cirinya ya berarti kalian taruna ya. Taruna STMKG ya. Seragamnya sama. Seragamnya sama ya. Pasti kan seragamnya ya, maksudnya atributnya sama gitu ya. Pasti sama. Jadi kalau ada dari kalian yang nggak pakai seragam berarti bukan kalian di kelas itu ya. Di kelas. Saya ketemu di jalan kalian pakai seragam taruna STMKG berarti kalian gitu. Apalagi pakai klimat misalnya punya logonya klimat ya. Ya berarti anak klimat ya. Itu sifat yang paling kelihatan gitu. Yang kedua apa? Misalnya yang kedua ya tadi kan STMKG, yang kedua misalnya prodi klimat. Terus yang ketiga misalnya cukurannya. Oh dari cukurannya saya tahu nih tingkat berapa? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya. Apalagi yang lebih kecil dan seterusnya kalau diurai itu sifatnya akan sebanyak 26 orang tadi. Ya. Misalnya bisa aja kalau ada kelas paralel misalnya kelas klimat A, klimat B. Nah, saya inginnya apa? Oh, yang malas klimat A misalnya. Oh, yang ribut klimat B misalnya. Kan gampang kan? Ya itulah namanya prinsipal komponen dari kelas itu gitu. Yang kelihatan itu yang terbesar itu apanya gitu. Apakah
ributnya, ataukah dia itu cukurannya apa-apa gitu ya. Ya, jadi sifatnya adalah itu ya. Sebuah bilangan diubah ke dalam bentuk sebuah bilangan. Ya. Kemudian kita mengenal namanya proportion of variance, proporsi variance. Jadi variasi yang dapat dijelaskan oleh sifat itu gitu. Ini sifatnya dapat menjelaskan 45% dari variasi. Sama kalau saya bilang kelas kalian berarti kelas yang rajin ya. Tapi nggak semuanya rajin kan? Kan ada yang malas. Nah, kalau saya bilang rajin itu berarti sudah menjelaskan sekitar misalnya anggaplah 65%. Ini 45%. Kemudian sifat yang kedua di sini menjelaskan 10%. Sehingga kumulatifnya dari PC1 dan PC2, sifat 1 dan sifat 2 kumulatifnya adalah 55%. Dapat dari mana? Dapat dari 45% tambah dengan 10%, jadinya 55%. Sifat ketiga pasti lebih kecil lagi sifatnya, yaitu adalah 7%. Dan seterusnya sampai sifat ke-20 yang hanya menjelaskan 0,5%. Tapi kumulatifnya dari 1 hingga 20 ini sudah menjelaskan 91% variasi. Jadi kalau kita pakai, daripada kita pakai 377 data yang saling atau saling memiliki korelasi, lebih baik kita pakai 20 aja cukup. 20 ini sudah menjelaskan 91%. Berarti di atas 90%. Menjelaskan varians yang ada pada data tersebut. Gitu. Jadi memakai PC20 dengan memakai 377 itu biasanya kalau dibikin prediksi itu tidak terlalu berbeda. Tidak terlalu berbeda hasilnya. Gitu ya. Ceritanya begitu. Kemudian kita akan memplot prinsipal komponennya. Bisa nggak diplot? Ya, bentuknya begini ya. Ini saya akan ngeplot PC1 dengan PC2. Ya. PC1 dengan PC2. Kalau kita plot ya, PC1 itu yang mana nih? Yang gini-gini nih, yang bentuknya lope-lope nih. PC2 yang mana? PC2 yang ini. Ini korelasinya 0. Korelasinya 0. Sekali lagi ya berarti ya. Ya korelasinya nyaris 0 ya. Duh, mana ya gambarnya ya? Belum keluar ya. Ya agak-agak sulit ya. Ini apa namanya? Ntar saya bikin kecil dulu. Nah, hasil plotnya ini ya. Berarti ya. Oke ya.
Kemudian kita inilah biar lebih jelas kita plot sedikit-sedikit ya. Nah, ini ya. Plot PC1 dengan PC2 ya. Ini kalau kita korelasikan 0 ya. Garis regresinya 0. Jadi memang tidak saling berkaitan. Korelasinya berapa? Kalau kita cari angka korelasinya adalah 0 min 2 kali 10 pangkat min 16 ya. Berarti 0,0 gitu. Banyak banget. Kecil banget ya. Nyaris 0. Ini adalah PC satunya. Kemudian ini adalah PC 2-nya. Gitu ya. Ya, kemudian kita akan ngambil dengan metode yang kedua ya. Tadi metode yang pertama tadi. Nah, dengan cara ini ya. PCA, PRCOM, IRLBA ya, dengan IRLBA. Kalau ini dengan yang lainnya tanpa IRLBA ya, tanpa package IRLBA. Sama aja ya. Jadi ini sama-sama hasilnya sama kayak tadi ya, yang ada di atas tadi ya. Yang sebelum ini ya. PC1, PC2 sama ya angkanya. Ya, PC3, PC4. PC4-nya di sini 67%, ini juga 67,8% ya. Sama. Kemudian summary-nya ini ya. Ini sengaja kita ambil 4 karena ranknya 4 nih. Kita ambil 4 aja yang terbesar. Kemudian kalau mau ngelihat prinsipal score komponen skornya itu ya, skornya ya. PC score ya. Ini namanya score ya. Yang ada ini kan tadi kan dirubah tadi ya. Apa namanya? Grid-nya dirubah menjadi PC1 ya. Grid-grid yang banyak tadi dirubah menjadi PC1 ini ya. Setiap waktunya dia digantikan variabelnya ya. Kalau angin kan tadinya kan angin kan paling kan kecepatannya kan 5, 7 gitu ya. Ini ada 35, 31 ya. Jadi sudah dirubah variabelnya ya. Sudah diubah ya. Kalau mau lihat caranya begitu ya. Nah, ini caranya di sini. Caranya di tadi ya, melihat prinsipal komponen score ya. Melihat PC score pada PC1. Gitu ya. Jadi melihat prinsip komponen score PC score pada komponen 1. Pada PC yang 1. Oke, kemudian kalau ini tadi kan secara otomatisnya secara correlation matrix ya. Matriks korelasi ya. Kemudian kalau yang ini PCA-COV ya, ini untuk pakai covariance ya. Tadi kan pakai korelasi, ini pakai covariance matrix ya. Bedanya hanya tadi scale-nya aja, scale-nya false. Jadi kalau tanpa scale itu artinya covariance, kalau dengan scale itu artinya korelasi. Kita summary ya. Summary ya. Kita bikin 377 ya. Nah, perhatikan ya. Ini saya membuat PC-nya sampai dari awal sampai akhir ya. Pada skor ke berapa tuh? Pada skor ke 117 itu pertambahannya udah nggak ada artinya ya. Proporsinya udah 0. Ya, jadi udah nggak ada gunanya kita pakai separuh dari variabel dari jumlah grid yang 377 itu, separuhnya lebih itu kita pakai itu udah nggak ada artinya ya. Jadi dia itu ada artinya ya kira-kira sampai dengan katakanlah yang agak besar itu ya sampai 13 atau 10 ya. Proporsinya ya. Kita plot. Bisa nggak dia di plot ya? Agak error dikit sih. Kalau di plot itu banyak banget masalahnya ya. Kadang-kadang di plotnya nggak kuat ya. Yang ini covariance, yang ini correlation. Bedanya hanya ini aja ya. Jadi PCA pada PCA ini PCA dengan
covariance matrix. Correlation matrix. Hasilnya nggak jauh beda. Kenapa nggak jauh beda? Karena ini sama-sama SST semua. SST lagi, apa namanya? Angin U ya. Angin zonal semua. Angin zonal semua ya. Di grid itu kan angin zonal semua isinya. Ya ini banyak ya. Kita lihat summary-nya juga ya. Summary-nya apakah sama? Ini summary-nya juga. Sama aja ya. Agak beda dikit ya. 0,3937. Yang ini 0,4505 ya. Beda dikit ya. Nggak terlalu banyak. Karena kenapa ya, walaupun dia sama-sama SST, tapi kan dia variasinya masih agak beda dikit ya. Di beberapa grid. Tapi kalau ini variabelnya beda, itu pasti totally beda banget ya. Kalau pakai covariance dan pakai correlation ya. Selama unsur yang akan di PCA kan itu satu unsur ya. Angin doang misalnya atau SST doang ya. Pakailah covariance matrix nggak masalah. Tapi kalau ragu pakai aja correlation matrix. Karena yang paling pas itu ya correlation matrix. Apalagi berbeda itu harus correlation matrix wajib. Oke ya. Nah, kemudian kalau tadi kan dengan matriks, kemudian yang ini adalah dengan SVD. SVD yang udah dijelaskan di 2 minggu lalu itu ya. Melakukannya dengan SVD. Gimana caranya PCA-nya? Caranya adalah begini, tinggal di running aja. Kalau mau pakai correlation matrix, nanti scale-nya ganti T. Kalau pakai covariance matrix, scale-nya diganti F. Kemudian PCA SVD. Ya, itu sudah dilakukan ya. Kemudian ini adalah matriks sigma ya, matriks sigma. Kemudian ini adalah matriks diagonal. Kita buka matriks sigmanya dulu. Oh, terlalu besar nih kayaknya, nggak kuat ya. Jangan deh, kebesaran. Gede banget nih. Matriks sigma itu dia merupakan matriks diagonal. Matriks diagonal itu cuma diagonalnya doang yang ada isinya tuh. Ada diagonal. Sisanya kan 0, 0, 0 gitu. Itu ya. Kemudian dari matriks diagonal tadi, diagonalnya kita ambil. Ya, diagonalnya kita ambil, ini ntar di running ya. Kan udah nih, diag sigma ya. Ada diag sigma, diagonal sigma. Belum di running ya. Diag sigma, mana diag sigma? Running lagi aja. Ya ada diag sigma, kemudian ini saya nggak tahu nih dia masuk mana nih. Kemudian ini adalah theoretical score ya. Ya ini adalah PC score-nya ya. Skor untuk semua PCA ya. PCA-nya ada 377 ya, ke kanannya 377, ini skornya yang ke bawah, ini adalah waktu ya. Ini waktu. Ini sudah dirubah variabelnya, kemudian ini adalah PC-nya. Kemudian ya. Ini mengambil PC score dari PC ketiga. Caranya skor 3, theoretical score 3 ya. Ini ngambil PC score ketiga. Skor 3 ya. Ini yang di bawah ini skor ketiga nih. Oke. Kemudian ini untuk mengetes apakah
PCA correlation matrix ya. Yang kelima itu sama dengan theoretical score yang kelima. Artinya PCA yang kita kerjakan dengan cara correlation matrix apakah sama dengan yang kita kerjakan dengan cara SVD? Hasilnya adalah true, artinya sama. Sama aja hasilnya. Ya emang caranya sama ya. Caranya sama. Caranya adalah metodenya ya SVD juga. Kemudian compare PCA loading dengan SVD yang V. Kita compare loadingnya pun sama. Loading itu adalah prinsipal komponennya sama. Ya. Sama. Kemudian apakah scale M itu sama dengan matriks U dikalikan dengan sigma dikalikan dengan matriks V transpose ya. Ini kanan ini adalah SVD. Kemudian kiri ini adalah matriks korelasi dari M. Kita lihat aja apakah sama. Sama dia. Kemudian apakah matriks korelasi dari M sama dengan skor dikalikan dengan T loading? Apakah skor dikalikan loading sama dengan matriks korelasi? Ya, kita cek aja. Sama juga. Sama juga ya. Jadi matriks korelasi dari M itu kalau kita balik yaitu adalah skor dikalikan dengan semua loadingnya. Semua skor dikalikan semua loading. Oke. Kemudian untuk mengembalikan matriks korelasi dari M menjadi matriks M. Caranya begini. Apakah itu sama dengan matriks M? Sama juga. Berarti sudah berhasil ya melakukannya ya. Baik, kita akan menguji sebuah matriks mengembalikan matriks korelasi menjadi matriks semula ya. Misalnya ada sebuah matriks X. Ya, ada matriks X ya. Isinya adalah kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan 20. Matriks X ya. Kemudian ada Z. Z adalah matriks korelasi dari X. Ya. Kalau di dalam R kita tinggal perintahnya scale. Scale aja. Scale. Z. Nah, ini adalah matriks korelasi dari ini. Ini matriks beneran,
matriks data aslinya, kemudian ini adalah matriks korelasi dari data aslinya. Gitu ya. Ya sudah di scaling. Sudah di scaling. Di scaling itu di skalain ya. Kemudian S itu adalah standar deviasi dari kolom. Standar deviasi dari kolomnya ini. Standar deviasi ini, standar deviasi ini, standar deviasi ini, standar deviasi. Kemudian min ini adalah rata-rata. Rata-rata dari X, kemudian SD itu adalah rata-rata, SD itu adalah standar deviasi dari keseluruhan matriks X. Oke, Z-test. Z-test. Kalau kita buka Z-test ini ya, Z-test ini artinya dengan cara ya, membuat matriks korelasi itu adalah dengan cara ya, dengan caranya gimana? X berarti matriks X dikurang dengan rata-rata matriks X. Kemudian dibagi dengan standar deviasi dari matriks X. Caranya gitu. Ya. Itu menjadilah matriks korelasi. Jadi matriks korelasi itu isinya bukan korelasi ya. Isinya adalah ini, nilai-nilai ini dikurang dengan rata-rata dari matriks ini, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ya. Jadilah matriks ini. Ya. Dilakukan untuk setiap kolom. Gitu ya, jadi hasilnya ya. Oke. Kemudian ini akan mengembalikan R ini akan mengembalikan matriks korelasi ke semula. Akan mengembalikan matriks korelasi ke semula, ke data semula ya. Kita akan return ya dia. Ya. Wah, ini ada yang apa? Ada yang error nih. Wah, ada yang error ya. Ya, enggak error. Sip. Oke, X itu adalah mengembalikan ke semula ya, bisa ya, dikembalikan ke semula. Semulanya kan ini. Semulanya kan X ini. Kita sudah return sama dia, sama persis. Perintahnya adalah dengan T apply gini. Nah, gitu ya. Dilihat sendiri ya. Di sini X itu apa? Matriksnya dikalikan dengan S. S itu apa? S itu adalah standar deviasi gitu ya. Kemudian tambah dengan C. C itu apa? C itu adalah rata-rata kolom. Atau bisa juga ini ya, mengembalikan matriks korelasi ke semula ya. Z-testnya dibalikin lagi ya. Ini juga sama. Jadi kita di sini sebenarnya cuma main-main matriks saja ya. Jadi kalau kalian bingung ya nggak apa-apa ya. Ya harusnya dipelajari di teorinya, jadi baru dicoba ke prakteknya ini ya. Saya nggak tahu nih teorinya udah sampai sini apa belum. Ya, ya lebih banyak ke matematiknya sebenarnya. Matematik matriksnya ya. Jadi pada intinya PCA itu adalah menyederhanakan variabel. Sekali lagi ya. Prinsipnya itu dia menyederhanakan ini menjadi satu sifat. Yang sifat itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah persamaan. Oke, PCA-nya selesai sampai di situ ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Sebelum lanjut lagi ke MCA. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kemudian ini adalah MCA 2000 MCA ya. MCA bedanya apa ya? Kita coba aja.
Running dulu. Ini hapus dulu lah. Kemudian set WD ya. Sama, kita buka lagi dari awal ya. Sama aja, nggak ada bedanya ya. Tanggalnya kita susun, kemudian kolomnya kita susun ya. Matrisnya kita susun lagi ya. Dimensi matrisnya juga masih sama ya, 377 kali 7366 ya. Agak dibalik dikit. Dimensi matriksnya agak dibalik dikit. Karena kita mau mengerjakan MCA ya. Agak kita balik. Oke ya, kemudian kita buka datanya ya. Kalau MCA itu harus ada dua field itu dua data ya. Ini kan ada data ini. Kemudian saya mau ngambil di sini ada data SST yang Jawa nih. Nah, yang Jawa ini belum dikasih ya. Mana ya? 850 bukan SST, 850 Win Jawa. 850 Win Jawa NC. Oke. Ya ini kalau saya buka data Jawa ya 850 Win Jawa NC ya. Kemudian ambil angin zonalnya ya. Ya gitu ya. Jadi kita punya dua field ya. Tadi yang besar sama yang kecil. Kita akan mencari hubungan di antara keduanya ya. Hubungannya dinyatakan dalam maksimum covariance analysis. Maksimum covariance analysis. Hubungannya itu ya. Oke ya. Kemudian ini juga sama perlakuannya ya, kita buka. Perlakuannya sama dibuka juga. Dibuka kemudian juga disusun data yang kedua. Dimensinya adalah 21 kali 7366. Dimensinya tidak perlu sama. Dimensinya tidak perlu sama untuk maksimum covariance analysis ya. Yang satu gede, satu kecil bisa. Sama-sama dua dimensi. Kalau tadi PCA tadi hanya satu dimensi ya. Maksudnya hanya ada satu field. Satu field itu adalah satu data dua dimensi, satu data set. Kalau MCA itu dua data set ya, yang berbeda. Kemudian kita akan melakukan MCA dengan SVD ya. Dengan cara menggunakan covariance matrix dari X dan Y. MCA-nya dapat ya. Kemudian ini adalah plot ya. Yang kita plot ini adalah cumulative squared covariance fraction atau cumulative squared covariance fraction ya, SCF ya, squared covariance fraction. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau tadi itu di PCA kita bicaranya loading ya. Loading itu maksudnya PCA loading ya. Atau EOF. EOF-nya itu sejumlah dengan atau loadingnya itu adalah sejumlah dengan variabelnya yang akan disederhanakan ya. Tadi kan 377 ya. Kalau ini bicara dengan mode namanya aja yang ganti ya. Sebenarnya sama ya. Jadi modenya itu ada sebanyak variabel yang paling sedikit di antara dua dataset itu ya. Ada sebanyak variabel yang paling sedikit atau grid. Tadi kan kita bicara grid. Grid yang paling sedikit di antara kedua dataset itu. Ya, sama tadi ya. Kalau kita menggunakan satu itu sudah menjelaskan 98% ya, nyaris 98% dari covariance fraksinya, fraksi covariance kuadrat dari keduanya itu ya. Jadi katakanlah korelasi keduanya udah dijelaskan dengan mode 1 gitu. Sorry, bukan mode 1 ini, mode 2 ya. Mode kedua. Mode 1 belum ya. Mode 2. Mode 1 86% ya, mode 2 sampai 98 ya. Mode itu apa nanti lagi nggak apa-apa. Untuk mode 1 ya, kita akan mengambil TEC-nya. TEC itu sama dengan PC score, sama aja ya. Time expansion coefficient sama principal component score sama. Mode itu setara dengan PC loading atau EOF. Ya, bahasanya agak-agak banyak ini ya. Kita ambil TEC-nya 1, kemudian
setelah itu TEC itu ada dua ya, ada yang nempel di variabel di dataset satu atau di angin yang besar, ada yang nempel di angin yang Jawa doang ya. Jadi ada TEC yang di X, TEC yang di Y. Kemudian mau kita gambar TEC itu kayak apa. Ya, ini adalah standardized live TEC mode 1. Kenapa harus di standardize? Biar keduanya ini bisa dibandingkan. Kalau nggak di standardize yang nggak bisa dibandingkan ya. Takutnya variansinya beda. Nah, ini adalah TEC yang di kanan, ini yang di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, di kiri, di kanan. Yang mana yang kiri? Yang kiri yang pertama. Yang pertama tuh yang besar. Yang kedua yang kecil. Ya. Sini ya. Nah, ini kan ada U, ada V. Nah, cari aja nih di sini. Tadi yang dibuka apa? Nah, yang V-nya itu ya, V-nya itu ngambil dari 850 wind Jawa. Jadi angin meridional. Sementara U-nya itu ngambil dari 850 wind. Jadi yang ini nih nempel di angin zonal, yang ini nempel di dataset angin meridional. Tapi penjelasannya adalah ini adalah apa namanya skor ya yang bisa dijelaskan dari variabel meridional pada angin zonal gitu. Ini adalah skornya angin zonal yang dapat menjelaskan angin meridional. Jadi walaupun ini nempel pada yang angin zonal, tapi ini sebenarnya adalah skor dari angin meridional yang mampu menjelaskan angin zonal. Yang ini walaupun nempel pada meridional, dia skor angin zonal yang mampu menjelaskan angin meridional. Jadi jangan kebalik-balik ya. Ya. Saya agak pusing, biarin aja ya. Terusin aja dulu ya. Kemudian kita ini akan melanjutkan ya. Melanjutkan MCA dengan SPD ya. Ya, MCA dengan SPD. Sama aja ya. Dengan covariance matrix ya. Tadi sama aja sih. Sama juga yang dihasilkan juga sama ya. Nggak beda. Sama juga bentuknya ya. Ya karena sama aja ya. Cuman caranya aja beda ya. Kemudian kalau kita korelasikan, dia masih ada sedikit korelasi, berbeda dengan PCA yang tidak ada korelasi. Kalau di sini TEC-nya bisa ada korelasi ya. Karena ini sudah benar-benar meleburkan sifat keduanya nih. Ya, meleburkan sifat keduanya. Wah, kok nggak mau nih? Oh, X-nya kecil. Ya kalau mengembalikannya ya bisa juga ya. Ya harus sekaligus. Sini error ya. Bentar. Non-conformable argument. Return original matrix.
Ya, ini ada yang error dikit nih. Perkalian matriksnya ya. Take X ya, ini saya lupa nih, ini kenapa nggak jalan yang ini ya. Ini nanti bisa dilihat di yang MCA off nanti. Oke, kira-kira itu ya. Ini paham juga nih kenapa nggak mau dia. Kita running lagi ya. Tes running lagi. Nggak mau juga dia di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang gagal di sini, kenapa nih? Oke ya. Jadi MCA ini lengkapnya ntar bisa dilihat setelah kita running data running yang satu lagi ya. Memang agak-agak kalau nggak sebentar. Ini apa ini? Bisa nggak ya kalau pakai ini ya? Oh, mestinya pakai yang ini ya. Oke, kita akan ini saya kasih lagi ya tadi ya. Yang update yang ini nih. Yang update itu yang ini yang MCI. Ya kali-kali dia mau ngoprek-ngoprek ya, tertarik dengan itu ya. Oke, kalau gitu sekarang dibuka aja yang berikutnya ya. Yang berikutnya, kode yang berikutnya kalau kalian sebenarnya sih udah saya kasih ya. Udah saya kasih harusnya ya. Buka loader 1 ya. Jadi ada data itu kalian taruh, kayaknya udah saya kasih datanya ya. Harusnya sih udah ya. Data Sudah ini Pak waktu itu Pak. ya ada SST monmin ada nggak gitu bunyinya? Inilah ya, kasih lah. Nah itu ya. Ada 2 ya. Kayaknya sih udah saya kasih sih, cuman kayaknya kalau ada yang nggak sempat download ya. Itu Yang ditaruh. bareng sama data EOF ya Pak, yang waktu Iya, itu Pak. iya. Ya, cara yang pertama adalah kita belajar mengaplikasikan realnya, gambarnya kayak apa gitu. Tadi kan cuma lihat matriks kan bingung. Buka loader 1 ya. Loader 1 tuh ya bacanya loader gini doang ya. Ini select all aja, select all, kemudian ini di run aja ya. Ini dibersihin dulu ya. Buang dulu biar nggak crash ya. Run aja dia ya.
Kemudian nggak apa-apa biar aja. Nggak error deh. Loader 2. Loader 2 sudah di running ya, di running kemudian di ini lagi ya. Kemudian lihat IOF. Ini ada IOF ya. Ada IOF, kalian select all, kemudian run aja ya, biar nggak puyeng ya. Waduh, ada kurang luas. Ulang lagi ya. Tadi tempatnya kurang luas tadi. Loader 1, kemudian loader 2, kemudian yang IOF ini. Nggak ada gambarnya. Kenapa nggak mau lagi? Kurang besar ya ini. Besarin lagi dah. Ulang lagi ya. Oh, ini saya simpen gambarnya. Pantasnya nggak keluar dari sini. Sorry ya. Ini saya simpan ya. Saya simpan, ada di folder ya, gambarnya udah keluar di sini ya, ternyata ya. 2020. Nah, kan sekarang tanggal 16 ya. Nah, ini ya. Jadi ada data SST ya. Yang pertama pakai SST dulu ya di IOF ini ya. Ada data SST. Ini ada grid-gridnya ya. Kemudian data SST ini kita ambil. Tadi kan anomali ya. SST anomali SST bulanan ya, anomali. Ini ada anomali. Datanya data anomali ya. Kalau yang ini artinya normal ya. Di rata-ratanya ya. Ini kita ekstrak IOF 3-nya ya. IOF 3 itu loading ketiga. Loading ketiga kita ekstrak berupa skor. Ini skornya nih. Skornya gini-gini skor nih. Tapi ini adalah IOF ketiga. Gitu ya. Ngerti ya? IOF ketiga. IOF ketiga. Oke ya. Kemudian dia menjelaskan berapa persen varians. Ya, dia menjelaskan 3%. Cuman 3% doang. Kalau mau dapat yang lebih ini gimana ya? Bentar. Kita buka yang IOF satunya. Cari aja di sini. Ah, modenya aja ganti nih. Mau ganti mode berapa? Mau ganti mode 1 misalnya. Ya, ganti mode 1. Kemudian sini di search di sini bisa nggak ya? S C F. Ya. Setelah itu kita select all. Ya. Nggak usah di select all ya. Dari yang tadi mode aja ya. Nah ini nih. Ini aja, kemudian di run lagi. Oh, error ya. Kalau error ya udah ulang lagi berarti dari awal ya. Ini run, kemudian
Ini juga di run. Kemudian ini di run juga. Kok dia nggak mau ya? Nah, ntar dulu. Mode 2 ya? Mode 2? Saya mode 2 ya? Ini di run. Ini running lagi. Ya, ini adalah mode 2 ya. Mode 2. Kemudian mode satunya, mode satunya nggak keluar deh. Harusnya begini ya gambarnya ya. Ya di mode 1 itu dia 92% menjelaskan variansnya ya. Tapi ini SLP ya, SLP ini SST ya. SST belum keluar ya mode satunya. Ada yang error apanya ya? Ntar cek dulu. Kenapa dia nggak mau dikasih mode 1 ya? Nanti dilihat di folder kalian ya, itu ada outputnya ya, gambarnya di situ ya. Folder kalian working directories-nya ya. Izin Pak, kalau misalkan gambarnya nggak sesuai seperti hasil Bapak, itu berarti ada yang salah di langkahnya atau bagaimana Pak? Itu mode berapa? Bentar. Yang SLP yang mode 2 Pak. Jadi dia warnanya itu nggak keluar, tapi hasil petanya keluar. Masih mau lihat coba. Kayak apa coba ditaruh di WhatsApp coba. Siapa? Oh, ini harus dicek satu-satu nih. Kenapa dia nggak mau ya? Oh, ini mau ada satu. Aneh emang. Kadang mau kadang nggak. Maaf, mode 1 keluar. Iya. Ini keluar mode satunya dia. Jadi tinggal ganti-ganti mode aja ya. Mode 1 apa mode 2 gitu. Ini SST ya. Kalau kalian mau mengeluarkan map SST, oh itu kalau kamu jalanin MCA itu, saya kan lagi jalanin ini. Nih, off dulu. Off dulu ya. Lagi interangin. Kamu salah buka itu. Ya di off itu
Di sini ada dua data ya, ada yang SST, ada yang SLP ya. Sekarang saya mau ganti jadi SLP, si level pressure. Berarti harus dicari dulu nih pemetaannya yang mana nih. Mana nih? Mode 1 ini. Nah, tinggal mengganti ini ya. Mengganti SST menjadi SLP. Itu aja ya. Karena ini semuanya udah sama-sama dibuka nih. Ini SST, ini SLP ya. Udah sama-sama dibuka semua ya. Tinggal ganti ini aja nih. Ini diganti SLP. Kemudian ini ganti 1. Nah, ini kita simpan dulu, ini kita hapus lagi ya. Nanti lihat di foldernya ya. Oh, kok ini ya? Udah diganti padahal ya. Di bawah sini belum diganti berarti ini. Mana ya? Aduh, ini nih. Ini juga harus diganti nih. SLP. Ini juga SLP. Ini juga SLP. Ini juga diganti SLP berarti. Oke. Pastikan kalian jangan meng-override ya. Jangan di-override. Disimpan dulu, ditaruh di tempat lain buat backup ya. Kalau gagal nggak bisa balikin lagi ntar. Masih SST ya. Udah yang gagal berarti ini. Apa nih lagi yang gagal nih? Cari lagi. SLP. Hitung. Wah, ini masih salah ini. SLP. Wah, masih ada yang error lagi nih. Masih SST juga. SST, SLP, kemudian ya sebenarnya cuma ganti SST jadi SLP doang sih.
Fine aja SST. Udah nggak ada yang salah ya. Tapi di sini nggak mau ganti dia. Coba di close dulu. Select all. Wah, nggak mau kalau run ulang. Salah kalau run ulang. Oh, dia geser sini ya. Dia harus digeser mapnya ya, karena SST-nya di sini. Ini sebenarnya sudah SLP, cuman dia agak geser sini lagi ya. Ke kiri dikit. Ya, mapnya ini harus digeser ke sini. Geser ke sini harusnya. Ya udah kita balikin aja lagi ya. Balikin lagi jadi SST aja. Karena mapnya harus diganti. Kalau kalian mau ganti-ganti, oprek aja nanti ininya nih. Batasnya ini, batas. Nah nih, batas gridnya nih. Sama judulnya. Itu sudah jadi SLP, cuman judulnya belum ganti dia. Oke. Belum ngumpul semua ya. Oke, jadi penjelasannya adalah ya, kita punya satu grid ini ya, satu grid SST ini ya. Kemudian ini adalah IOF-nya ya. Skornya. Sorry, ini adalah skornya. Skor dari IOF 1. IOF itu sama dengan loading kalau ntar kalian lihat ya. Jadi mukanya ini beda-beda ya. Mukanya ini beda-beda. Ini IOF 1. Ya, ini IOF 2 ya. Ini IOF 2 ya. Mukanya beda-beda nih. Nah, ini dan ini ya, tidak, skornya itu tidak saling
tidak saling tegak lurus ya. Tidak saling berkorelasi. Jadi dia ortogonal. Makanya namanya EOF, empirical orthogonal function. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Tegak lurus itu berarti dia korelasinya 0. Gitu ya. Ya. Jadi pada EF1 81%, F2 3%, F2 dia menjelaskan 6%. Ya, gitu ya. Jadi kalau kalian pakai buat prediksi hujan, cukup aja pakai ininya nih. Ini nih. Ini kan keluar nilai nih. Pakai ininya aja. Ya, pakai EOF coefficient ini aja. Jadi nggak perlu pakai grid ini, kebanyakan ngapain ya? Pakai 3 biji. 3 aja cukup ya. Kalau 3 kita tambah ya. Ini 81 tambah 6 tambah 3 90% ya. Berarti udah 90%. Variasi variansnya dijelaskan ya. Squared cumulative fraction. Squared covariance fraction. Ya, jadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi wajahnya ini beda-beda. Ini wajahnya namanya EOF-nya, ini loading-nya ini beda-beda, spornya beda-beda. Jadi yang kita pakai untuk prediksi hujan, misalnya kita mau menghubungkan dengan hujan Jakarta misalnya. Ya ini 1, 2, 3. Ini aja cukup. Dari 950 sampai dengan 2000 ya. Ini sampai dengan 98 ya. Ini T-nya ya. T-nya sama. T-nya tidak berubah T-nya. Yang berubah apa? Yang berubah adalah grid-nya nih. Grid-nya tadinya banyak jadi tinggal 3. Ya, karena kita ambil cuma 3 ya. Kalau mau ambil 4, 5 ya. Terus. Gitu ya. Jadi kasusnya adalah ada data 2 dimensi. Mau kita ambil untuk sebagai prediktor sesuatu gitu. Atau kita mau jelaskan sesuatu sifatnya. Dengan ini. Gitu ya. Ya emang agak sulit sih. Harusnya kalian di kelas ya. Harusnya di teori juga dijelaskan itulah yang paling tepat ya. Kalau di praktek doang nggak cukup ya. Terus saya bisa jelasin teori juga ya. Jadi makin banyak nanti ya. Oke ya. Oke ya. Nanti kalau penasaran dibaca-baca lagi sendiri ya. Atau tanya maknanya, teorinya boleh sama dosen teorinya. Atau sama saya ntar kalau kapan-kapan ya. Ini nggak usah disimpan lah. Ntar L. Oke ya, ini MCA ya. Maximum Covariance Analysis. Ini kasusnya adalah ada 2 set variabel yaitu adalah SLP dan SST. Kita akan mencari hubungan di antara keduanya. Variabelnya ini dua-duanya adalah 3 dimensi. X dan Y dan punya waktu, berarti 3 dimensi. Caranya adalah sama ya, tinggal di loading aja ya. Loading aja. Loading 2. Kemudian MCA ya, langsung aja di run aja gitu. Ntar kalian baca sendirilah. Kemudian lihat di dalam apa namanya? Folder ya, dalam folder. Nggak ada error kan? Nggak ada. Di folder ada gambar kayak gini ya. Folder hasil ya. Ini mode 2. Ya. Mode 2. Dia menjelaskan 6%. Ya, misalnya kekecilan, ya udah ya. Gantilah mode 1 ya. Mode 1 ganti, simpen aja udah. Ulang lagi ya. Loader lagi. Kemudian ini select all, run. Ya, ini mode 1 menjelaskan 90%. 90% ya. Jadi memang bedanya dengan PCA. Kalau PCA modenya itu nggak terlalu tinggi, nambahnya ini tinggi banget. Mode 1 udah 90%. Di mode 1 sudah 90% dia. Ya.
Ini kita punya SLP, kita punya SST di sini. Ya ini anomali SLP, ini anomali SST ya. Anomalinya ya. Kemudian ini adalah MCA-nya ya. MCA mode 1 menghasilkan TEC namanya, skor kalau di PCA, time expansion coefficient. Skornya ada 2 nih, ada yang biru, ada yang hijau. Yang biru yang mana? Yang biru yang ini. Yang biru berarti SST. Yang hijau yang mana? Yang hijau SLP. Jadi yang SLP diwakili yang hijau, SST diwakili yang biru. Gitu ya. Baru kalian korelasikan. Ini bisa dikorelasi ini. Nah, hasil korelasinya itu adalah korelasi di antara keduanya. Gitu ya, kira-kira ya. Misalnya ini kiri, ini mukanya si X, kanan mukanya si Y. Kita mau mengkorelasikan nih, ini mirip agak mirip enggak ya, gitu ya. Carilah 5 perbedaan kalau dulu di buku-buku TK itu. Kita bisa menggunakan MCA. Menganalisis covariance-nya. Kita dapatkanlah dua TEC ya, 2 TEC, 2 time expansion coefficient ya. Di mode 1 yang katanya 90% mewakili variasi keduanya ya, mewakili covariance keduanya. Kemudian kita korelasikan, oh ternyata mirip, ya berarti memang berhubungannya kuat gitu. Ya. Kalau ini cuma ini cuma satu dimensi, ini satu dimensi, gampang, tinggal dikorelasiin aja pakai Pearson ya, korelasi Pearson. Tapi ini kan banyak nih gridnya nih, ini korelasinya gimana ya? Itu caranya begini ya, saya kasih tahu caranya. Kalau kemarin kalian punya data hasil output WRF, kemudian kalian punya data satelit. Ya, satu output WRF, satu satelit. Mau mencari kemiripannya gimana? Pakai begini. Pakai cara ini. Ya. Ini akan kelihatan dia mirip apa enggak miripnya gitu ya. Kalau enggak mirip ya pasti dia hasilnya jelek ya, berlawan begini. Kita cobalah pakai mode berikutnya lah, mode berapa ya? Mode 10 mungkin ada nggak ya mode 10 dia? Sampai nggak ke mode 10? Ada mode 10 tuh. Nah, di mode 10 ini udah nggak jelas nih bentuknya nih. Korelasinya udah makin buruk dia. Kenapa makin buruk? Ya karena memang ya dia mewakili sifatnya yang tidak mirip. Dicarinya nggak mirip ini ya, karena udah 0 nih. Udah nggak ada square covariance F-nya apa? Fraction-nya, fraksinya. Jadi sudah nggak menjelaskan lagi, udah nggak bisa bicara kemiripan lagi keduanya ini. Misalnya ada dua kembar identik, ya. Upin sama Ipin. Ya. Nah, ini sifat ke-10-nya rambutnya itu ya, yang si Upin ada rambutnya kecil, Ipin nggak ada rambutnya. Ya, sifatnya yang itu gitu. Jadi kalau kita bandingkan rambutnya maka dia berbeda gitu. Tapi kalau kita bandingkan misalnya apa, mukanya sama, ya, tingginya sama ya. Yang beda cuma bajunya sama rambutnya aja gitu. Nah ini kita sedang membandingkan yang berbeda, makanya dia korelasinya kalau kalian korelasikan, kalian ambil itu jelek, gitu ya. Ini mengkorelasikan atau mencari hubungan antara ini dan ini. Oke, kita kembali ke yang mode 1 ya. Ini override ya? Enggak kan? Di mode 1 karena dia mewakili 90%, berarti di tingkat keyakinan kita 90% juga ya. Karena dia kan analisisnya bagus nih. Kalau kita hapus gambar ini, kita buang gambar SST, ini SST kita buang ya. Berarti kita cuma punya gambar hijau sama hijau ini. Gitu ya. Hijau sama hijau ini. Kemudian kita dapat merekonstruksi, membuat gambar SST ini
Ya, kita bisa bikin gambar ini. Kalau kita bisa memprediksi garis yang warna biru ini ya, gitu ya. Kalau kita buang gambar SST-nya nih, buang nih, kita delete, kita dapat membuat gambar yang SST ini, 3 dimensi ini, dua dimensi ini. Kalau kita mampu memprediksi garis-garis biru ini. Caranya gimana memprediksi garis biru ini? Ya, karena dia punya korelasi dengan garis hijau, masukin aja rumusnya. Gitu ya. Asalkan kita bisa memprediksi garis yang biru, maka kita bisa membuat gambar ini lagi gitu. Karena kita sudah merekam sifatnya ke dalam MCA dengan SLP ini ya. Oke, jadi ini fungsi lainnya ya. Fungsi lainnya adalah misalnya di tahun 2020 kita punya data SLP tapi kita nggak punya data SST. Kita sudah punya data SST dari tahun 50 dan 2000 yang sudah dibuat ke dalam persamaan MCA. Nah, dengan data yang ada, kita dapat merekonstruksi SST di tahun 2020 bulan Desember. Karena kita punya data SLP-nya bulan Desember dan punya hasil rekonstruksinya. Nah, asal kita bisa bikin yang warna biru ini, menebak yang warna biru ini kemana, maka bisalah jadi ini. Gitu ya. Oke, misalnya ini wajah si A, ini wajah si B. Ini udah pernah dibandingin, udah tahu identifikasinya lah, pakai FBI bisa tahu lah. Nah, wajah si B ini nggak ada, hilang, tapi sudah ada identifikasinya, oh dia mirip dengan wajah si A. Maka dapat teridentifikasi wajah si B gitu ya. Jadi ini sebenarnya dipakai di mana-mana ya. Dipakai di forensik juga iya. Gitu ya. Sama ini barang bukti A. Ini barang bukti, ini B ini adalah tersangkanya, mukanya ya, mukanya si B, mukanya tersangka B ini. Ini A barang bukti. Ya. Asal sudah teridentifikasi hubungan keduanya, maka kita tinggal menebak aja nih. B ini siapa bisa. Gitu ya. Ya itu penerapannya di luar ilmu meteorologi ya. Kalau dalam ilmu klimatologi atau meteorologi ya. Kita sudah pernah record, sudah pernah dibuat MCA-nya, ini bisa kita lanjutkan. Kalau punya data SLP yang sekarang, yang bulan Desember, maka kita bisa merekonstruksi data SST yang Desember tanpa harus tahu datanya kayak apa gitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini ada apa namanya ya? Contoh tulisannya, contoh tulisan nggak usah susah. Tulisan mana ya? Kok nggak ada ya? Nah, ini tesis saya dulu nih. Pakai MCA ya. Judulnya adalah memprediksi ciri-ciri atau memprediksi sifat-sifat kekeringan di Eropa ya. Ya. Kasusnya adalah seperti ini ya. Kasusnya adalah nah, ini kan Eropa kan gede nih. Ya, di masing-masing daerah ini dia punya panjang kekeringan dan punya apa namanya? Intensitas kekeringan. Punya panjang kekeringan dan punya intensitas kekeringan ya. Nah, ini dibagi-bagi ya. Setiap region ini ya, dia memiliki panjang atau lama kekeringan, ya, dan juga intensitas kekeringan atau durasi dan intensity. Kemudian satu lagi saya pakai SLP dan SST.
SLP dan SST untuk memprediksi itu, memprediksi kekeringan dan intensitas. Jadi data yang 2 dimensi tadi saya anggapnya 1 dimensi, masih bisa ya. Salah satunya menjadi 1 dimensi itu masih bisa ya. Makanya menggunakan dengan namanya sih dimodif jadi one dimensional MCA. Jadi MCA 1 dimensi ya. Salah satunya berubah menjadi 1 dimensi. Nah, ini dianalisis kemudian prediktornya adalah ini ya. SLP dan SST ya. Seluruh dunia ya. Datanya data grid nih. Anomalinya ya. Kemudian dibuatlah MCA ya. Nah, dibuatlah MCA ya. Kemudian diprediksilah hal tersebut. Jadi kita melakukan prediksi. Ini banyak banget ya. Nah, dapatlah korelasi ya, langsung aja dicari korelasi ya. Karena banyak banget daerahnya dan banyak banget bulannya ya. Jadi ketemulah domain prediktor yang cocok yang di sebelah mana ya. Nah, ini aplikasinya itu di sini ya. Nah, ini datanya itu ada banyak banget ya. Banyak banget ya. Jadi yang saya kotakin ini kita sekarang udah nggak ambil rata-rata lagi ya, tapi kita mengambil secara MCA di sini. Gambar ini ya, kita ambil secara MCA. Banyak sekali ya. Ya korelasinya ya lumayan ya. Ini barrier score, ini skill score ya. Ya jadi penerapannya adalah itu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Yang penting kalian bisa mengartikan itu membuat apa gitu. Jangan sampai nggak bisa ngertiin. Kalau kodenya sih kalau ada yang pinter sih tinggal ngoprek-ngoprek sendiri bisa dia. Kalau ada yang mau ngoprek aja ya bisa sih. Tapi kalau nggak ada yang mau ngoprek susah juga sih. Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, mungkin cukup Pak. Cukup bingung ya pasti ya. Kamu pasti bingung kamu. Ya gitulah ya. Ya emang sulit sih. Tapi seenggaknya kalian tahu lah itu buat apa gitu. Ya. Jadi metode-metode yang sekarang itu ya machine learning ya pengembangan dari ini ya. Bagaimana face recognition ya itu semua asalnya dari sini ya. Ini foto kalian, ini muka kalian sekarang ya. Itu dibandingkan nanti dia memeriksa kecocokan kalau udah recognize, sudah sama baru bisa kebuka kuncinya itu ya. AI-nya ya AI itu ya sebenarnya ya statistik juga ya. Sama aja ya. AI itu ya statistik sama dia. Cuman bedanya AI itu lebih kekinian aja ya. Artificial intelligence. Basicnya adalah statistik. Mana ya? Nah, ini ya. Jadi ini statistik nih. Nah, kamu tambahin frame aja dia sudah jadi machine learning.
Ya. Kemudian dipamerin ke orang jadi artificial intelligence. Itu ya. Ya, sebenarnya isinya ya ini ya, statistik juga ya di dalamnya itu ya. Sama aja ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya dia itu statistik, cuman sudah lebih nggak ngerti lagi kalian itu apa gitu. Jadi kalau kalian bedah itu di dalamnya itu ternyata rumit gitu ya. Di dalam machine learning ya. Sama aja ya. Ini juga ini tahun 2009 ini merupakan statistik. Nah, tahun 2019 ini adalah pelajaran machine learning, sama aja ya. Jadi sama. Nggak berbeda ya. Apalagi ya. Ya sama ya. Intinya ya itu. Dua itu sama. Machine learning dan statistik. Sama aja. Cuma berubah nama aja ya. Ya, ini juga ya nih. Ini 2009, ini 2019 ya. Ini dulu masuk statistik, sekarang masuk machine learning ya. Namanya aja beda. Isinya sama aja ya. Ini juga, ini kan prinsip-prinsip face recognition di HP kalian itu ya, di iOS, di laptop-laptop yang kekinian itu ya. Nah, prinsipnya ini sudah merekam gambar kalian ya. Ya, kemudian ini gambar kalian masuk, kemudian dia mengidentifikasi dengan cepat, covariance matriksnya dilihat, kemiripannya, kalau mirip pasti kebuka tuh. Tapi kalau nggak mirip, misalnya mukanya ganti ya. Kalau mukanya ganti berarti jadinya kayak yang tadi tuh, yang mode berapa, mode 10 kita lihat. Ya ini ya. Jadinya nggak mirip akan tertolak, akan terreject ya. Alurnya gitu ya. Ini foto si X, ini mukanya Y, ternyata tidak mirip hasilnya. Korelasinya jelek. Katakanlah dipatok korelasinya 75%. Di bawah 75 nggak akan kebuka ya. Gitu aja. Mudah. Sama yang dipakai di Intel juga gitu ya. Di bagian kepolisian ya, ketika mengidentifikasi pelaku juga gitu ya. Dia punya contoh foto-foto orang ya. Ada postur tubuh ya. Dari kamera CCTV dia kemudian dicocokkan ya. Ya, nanti muncullah terduga-terduganya banyak gitu. Oke, kira-kira itu ya. Ya saya anggap sih udah selesai sih, tapi sebenarnya kalian nggak selesai pekerjaannya untuk belajar ini ya. Karena walaupun sudah jarang, ini udah sedikit yang megang ini udah mau punah kali orangnya, udah tinggal dikit ya. Tinggal dikit. Sekarang sudah beralih ke teknologi ya. MCS sama PCA ini sudah ada di teknologi, udah namanya sudah machine learning, udah berbeda jauh, bahasanya udah beda. Udah berbeda ya. Istilah-istilahnya beda, tapi sebenarnya ini juga yang dipelajarin. Nanti kalau di R itu sintaksnya udah bukan kayak gini lagi, enggak. Dia langsung cepet aja, satu baris dua baris sintaks dari machine learning tuh ya. Lihat aja anak instrumen tuh ya. Dia kalau bikin apa namanya, pakai convolution neural network ya. Istilahnya tuh ya, ada tuh. Jadi membandingkan dua buah gambar. Ya, itu sudah pakai metode yang itu, sedikit aja barisnya. Convolution neural network. Ya, prinsipnya ya operasi matriks juga ya. Nah, ini sudah nih. Sudah melihat tanda-tanda matriks di sini ya. Ya, jadi ada gambar, kemudian dia akan berubah menjadi beberapa layer ya. Kemudian dia akan menjadi beberapa matriks ya. Ya, sama aja ini pelajarin ya. Nggak beda ya. Sama aja ya. Nah, tapi yang belajar ini dengan programming ya, nggak, awal-awalnya ya bingung juga ya. Ngelihat matriksnya dibedah itu ya bingung juga dia. Saya juga bingung kalau disuruh memprogramming ini, nggak bisa juga ya. Karena tahunya di awalnya, yang sekarang udah jauh ketinggalan ya. Ya, dia buat apa? Buat image classification ya. Klasifikasi image ya.
Nah, ini sudah benar-benar dilakukan secara modern ya. Jadi kelihatan ini siapa gitu. Ya. Penerapannya sudah modern. Oke, kita ketemu lagi besok ya. Tetap belajar ya. Tetap cari tahu ya. Izin Pak, Apa? untuk presensi hari ini hadir semua Pak. Oke, iya. Siap, terima kasih Pak. Oke, itu aja ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi besok. Siap, terima kasih, Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.